Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Bagaimana kabarnya pada saat ini? Saya harap dimanapun Bapak Ibu Saudara Saudari berada mengalami kesehatan dan dalam penyertaan Tuhan senantiasa. Pada hari ini saya akan menyampaikan kebenaran firman Tuhan yang berjudul Roti Hidup, yang terambil dari teks Yohanes pasal 6 ayat 25 sampai dengan 40. Bapak Ibu Saudara, di zaman yang semakin berkembang dengan pengetahuan teknologi kini, kita dapat melihat banyak orang yang menggunakan teknologi sebagai sarana bagi kita untuk mencapai taraf hidup yang sejahtera. Kita memusatkan diri kita untuk melakukan pekerjaan-pekerjaan yang dapat menghasilkan uang, makanan, pakaian, dan lain sebagainya. Semakin berkembangnya zaman dan pengetahuan, semakin banyak orang yang telah lebih mengutamakan hal-hal yang duniawi yang dapat memuaskan kehidupan kita. Tidak sedikit orang yang mengabaikan waktu hanya untuk memenuhi setiap kebutuhan jasmani mereka, dan tak jarang di antara kita mungkin pernah meninggalkan Tuhan untuk memperoleh atau memenuhi kebutuhan fisik kita. Bapak Ibu Saudara-saudari yang terkasih, semua orang ingin memperoleh keselamatan dan hidup yang kekal. Dan tak jarang di antara kita mungkin datang hanya untuk berkat dari Tuhan saja. Dan banyak di antara kita mungkin memahami keselamatan hanyalah berbicara mengenai keselamatan dalam fisik atau jasmani kita saja. Baik itu untuk hal makanan, kesehatan, dan lain sebagainya. Bapak Ibu Saudara, keselamatan merupakan hal yang utama dalam kehidupan kita. Namun, untuk memperoleh hal tersebut, kita memiliki banyak tantangan. Bapak Ibu Saudara-saudari, sering kita mengabaikan dan lebih mengutamakan hal yang memuaskan kita dalam dunia. Sering kita lebih mengutamakan pekerjaan untuk mendapatkan uang dan untuk memperoleh makanan. Dan tanpa kita sadari, karena hal-hal yang ingin kita capai dalam kehidupan duniawi kita, kita mengabaikan kebutuhan rohani kita. Dan ada banyak di antara kita meninggalkan Tuhan dan tidak percaya kepada Tuhan. Nah, apa yang ingin saya sampaikan kepada Bapak Ibu Saudara saat ini ialah apa yang menjadi penghalang bagi kita untuk memperoleh keselamatan dalam hidup kita. Mari kita sama-sama belajar dari Yohanes 6, 25 sampai dengan 40. Ketika orang banyak menemukan Yesus di seberang laut itu, mereka berkata kepadanya, "Rabi, bila manakah engkau tiba di sini?" Yesus menjawab mereka, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya kamu mencari aku bukan karena kamu telah melihat tanda-tanda, melainkan karena kamu telah makan roti itu dan kamu kenyang. Bekerjalah bukan untuk makanan yang akan dapat membinasakan, melainkan untuk makanan yang bertahan sampai kepada hidup yang kekal, yang akan diberikan Anak Manusia kepadamu. Sebab dialah yang disahkan oleh Bapa Allah dengan materainya." Lalu kata mereka kepadanya, "Apakah yang harus kami perbuat supaya kami mengerjakan pekerjaan yang dikehendaki Allah?" Jawab Yesus kepada mereka, "Inilah pekerjaan yang dikehendaki Allah, yaitu hendaklah kamu percaya kepada Dia yang telah mengutus aku." Maka kata mereka kepadanya, "Tanda apakah yang engkau perbuat supaya dapat kami melihatnya dan percaya kepadamu? Pekerjaan apakah yang engkau lakukan? Nenek moyang kami telah makan mana di padang gurun, seperti ada tertulis, mereka diberinya makan roti dari surga." Maka kata Yesus kepada mereka, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya bukan Musa yang memberikan kamu roti dari surga, melainkan Bapa-Ku yang memberikan kamu roti yang benar dari surga. Karena roti yang dari Allah ialah roti yang turun dari surga dan yang memberi hidup yang kepada dunia." Maka kata mereka kepadanya, "Tuhan, berikanlah kami roti itu senantiasa." Kata Yesus kepada mereka, "Akulah roti hidup.
Barang siapa datang kepadaku, ia tidak akan lapar lagi. Dan barang siapa percaya kepadaku, ia tidak akan haus lagi. Tetapi aku telah berkata kepadamu, sungguh pun kamu telah melihat aku, kamu tidak percaya. Semua yang diberikan Bapa kepadaku akan datang kepadaku, dan barang siapa datang kepadaku, ia tidak akan kubuang. Sebab aku telah turun dari sorga bukan untuk melakukan kehendakku, tetapi untuk melakukan kehendak Dia yang telah mengutus aku. Dan inilah kehendak Dia yang telah mengutus aku, yaitu supaya dari semua yang telah diberikannya kepadaku, jangan ada yang hilang, tetapi supaya kubangkitkan pada akhir zaman. Sebab inilah kehendak Bapa-Ku, yaitu supaya setiap orang yang melihat Anak dan yang percaya kepadanya beroleh hidup yang kekal, dan supaya aku membangkitkannya pada akhir zaman. Nah, apa yang perlu kita pelajari dari sini ya saudara-saudara? Yang pertama ialah banyak orang yang ingin memperoleh keselamatan, namun mereka fokus hanya kepada dunia. Seringkali orang datang kepada Tuhan hanya untuk mendapatkan berkat yang dapat memenuhi kebutuhan jasmani saja. Sama halnya dengan orang Yahudi yang mencari Yesus ketika Yesus berada di seberang laut. Di sini dapat kita lihat Bapak Ibu Saudara, bahwa pada waktu mereka datang dan mencari keberadaan Yesus, mereka bukan karena mereka percaya kepada Yesus, tetapi mereka datang dan mencari Yesus hanya untuk memenuhi kebutuhan jasmani mereka. Orang Yahudi ini fokus untuk memperoleh makanan. Nah, apa yang dimaksudkan mereka fokus datang untuk memenuhi kebutuhan jasmani mereka, saudara-saudara? Artinya, mereka memusatkan tujuan mereka untuk memperoleh kebutuhan jasmani mereka. Mereka memusatkan tujuan mereka hanya kepada hal-hal dunia yang hanya memuaskan jasmani mereka. Mereka tidak memusatkan tujuan mereka kepada kebutuhan rohani mereka. Mereka fokus untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhan duniawi mereka. Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, seringkali kita sebagai orang Kristen, kita sibuk dengan pekerjaan. Kita lupa dengan kebutuhan rohani kita. Manusia sering hanya berfokus pada hal-hal yang memuaskan jasmani daripada kebutuhan rohani. Benar Bapak Ibu Saudara? Seringkali kita hanya fokus untuk memenuhi kebutuhan jasmani kita, dan tidak jarang di antara kita mungkin pernah meninggalkan Tuhan hanya untuk memuaskan keinginan dan memenuhi kebutuhan jasmani kita tanpa berpikir bahwa ada hal yang jauh lebih penting, yaitu kebutuhan rohani kita sendiri. Saudara-saudari yang terkasih, kita mungkin sudah sering mendengarkan perumpamaan dari cerita Alkitab yang mengatakan, lebih mudah seekor unta masuk melalui lubang jarum daripada seorang kaya masuk kerajaan Allah. Nah, pada waktu itu ada seorang pemuda kaya yang datang kepada Yesus dan ia menanyakan apa yang harus ia lakukan agar dia memperoleh keselamatan dan hidup yang kekal. Dan Yesus menjawab bahwa pria ini harus menuruti semua perintah Allah, yaitu ia harus menghormati kedua orang tuanya, mengasihi sesamanya, dan tidak membunuh serta tidak berkata saksi dusta. Untuk mendukung dirinya, pemuda ini menjawab, semua sudah ia lakukan dan telah ia turuti semua perintah Allah. Dan ia bertanya kembali apa yang masih kurang. Lalu Yesus menjawab, untuk memperoleh kesempurnaan, maka ia harus menjual semua yang ia miliki, seluruh harta yang ia miliki dijual, dan ia mengikuti Yesus. Dan ketika ia mendengarkan jawaban dari Yesus, sedihlah ia karena banyak sekali harta yang ia miliki. Saudara-saudara, dari cerita ini kita dapat melihat dari orang kaya ini bahwa ia terlalu memusatkan hidupnya untuk memenuhi kebutuhan jasmani sendiri. Ia lebih mengutamakan harta, kekayaannya. Pemuda kaya ini lebih takut apabila ia kehilangan harta yang ia miliki. Padahal harta yang ia miliki tidak menjamin bahwa ia bisa memperoleh keselamatan dalam kehidupan rohaninya. Bapak, Ibu, saudara-saudari,
Mungkin di antara kita yang seperti pemuda kaya ini. Mungkin ada di antara kita yang ketika kita datang kepada Tuhan, kita hanya fokus untuk untuk mengutamakan kebutuhan kita. Kita fokus memusatkan tujuan kita untuk menerima berkat, menerima kelimpahan daripada Tuhan. Kita fokus untuk hal-hal yang hanya dapat memuaskan kita dalam dunia. Kita sering lebih mengutamakan makanan, uang, pekerjaan dalam kehidupan kita. Sering kita mengabaikan kebutuhan rohani kita untuk hal-hal yang pada akhirnya dapat membinasakan kita sendiri. Jadi Bapak Ibu Saudara-saudari, hendaklah kita memusatkan tujuan kita datang kepada Tuhan, bukan kepada hal-hal yang duniawi, melainkan supaya kita semua memperoleh keselamatan dari Allah. Dan selanjutnya, apa yang perlu kita pelajari? Mereka tidak percaya kepada Yesus. Bapak Ibu Saudara-saudari, seringkali kita sebagai orang meragukan atau tidak percaya kepada Tuhan. Kepercayaan kita terhadap Kristus seringkali lemah ketika kita mendapatkan permasalahan dalam kehidupan kita. Terutama dalam setiap kebutuhan kita, seringkali ketika kita meragukan kuasa Allah dalam kehidupan kita, sama halnya dengan orang Yahudi ini tidak percaya dengan apa yang dilakukan Tuhan, dan bahkan mereka tidak mengerti dengan tanda-tanda yang telah diberikan Yesus kepada mereka. Orang Yahudi juga tidak percaya dengan hal yang dijanjikan Tuhan kepada mereka, di mana Yesus mengatakan kepada mereka, jika mereka percaya kepada Yesus, mereka tidak akan lapar, dan jika mereka percaya kepada Yesus, mereka tidak akan haus lagi. Artinya Bapak Ibu, jika kita ingin memperoleh keselamatan dari Tuhan, kita harus mempercayai Allah sebagai sumber keselamatan dalam kehidupan kita. Bukan kita hanya mempercayai bahwa Ia bisa memberikan berkat yang berupa makanan saja, tetapi kita mempercayai Allah dalam memberi kehidupan yang kekal dan keselamatan dalam kehidupan kita. Saya mempunyai sedikit cerita dari pengalaman saya, di mana pada waktu itu saya masih duduk di kelas 2 SMP, dan saya memiliki seorang teman laki-laki. Nah, pada suatu hari, saya dan teman saya berjalan pulang sekolah. Di pertengahan jalan kami berhenti untuk berteduh di bawah pohon rambutan milik warga. Kebetulan di pohon rambutan itu terdapat sarang tawon yang sangat besar. Pada waktu itu teman saya ingin melempari tawon tersebut, tetapi saya melarangnya karena itu sangat berbahaya bagi kami. Karena saya mendesak supaya kami tidak melempari sarang tawon tersebut, akhirnya teman saya ini juga tidak berani untuk melemparinya. Namun beberapa hari kemudian, dia pulang sekolah bersama teman-teman yang lain, dan kebetulan pada hari itu saya tidak masuk sekolah. Dan pada hari itu ia berencana untuk melempari sarang tawon yang ada di pohon rambutan yang kami lihat beberapa hari sebelumnya. Karena ada niat dan kenakalannya, ia bersama teman-teman yang lain melempari sarang tawon tersebut, dan setelah dilempari, tawon-tawon itu pun keluar dan menyerang mereka semua. Akhirnya mereka semua kesakitan dan menangis karena badan mereka dikerumuni oleh tawon-tawon tersebut. Nah, sebelum mereka melempari tawon-tawon tersebut, saudara-saudara, ada warga yang menegur mereka, tetapi mereka tidak percaya dan justru semakin mengikuti keinginan diri mereka sendiri. Mereka sudah diberitahu oleh warga dan teman-teman yang lain, tetapi mereka tidak percaya. Dan pada akhirnya akibat dari kecerobohan mereka ini, mereka sendiri mendapatkan akibat yang luar biasa. Akhirnya dia sendiri yang kesakitan dan beberapa hari tidak masuk sekolah. Nah, Bapak Ibu Saudara-saudari, dari cerita ini kita dapat belajar. Jika kita tidak mempercayai sesuatu hal yang dapat membinasakan kita, maka kita tidak akan memperoleh keselamatan. Kita akan mendapatkan bahaya dalam kehidupan kita. Bapak Ibu Saudara-saudari, seringkali kita tidak mempercayai apa yang Tuhan katakan dalam diri kita. Maksudnya apa yang Yesus katakan? Ialah seringkali kita tidak mempercayai firman Tuhan dalam kehidupan kita. Sering kita meragukan firman Tuhan dalam kehidupan kita. Saudara, bagaimana bisa kita memperoleh keselamatan dan memperoleh kehidupan yang kekal
dari Allah jika kita saja tidak mengimani apa yang Tuhan sampaikan kepada kita melalui firman-Nya kepada kita. Seringkali sebagai orang Kristen kita mendengar firman Tuhan dan melihat apa yang Tuhan lakukan dalam kehidupan kita. Tetapi tidak jarang di antara kita tidak percaya dan bahkan meragukan perbuatan-perbuatan Allah dalam kehidupan kita. Ketika kita mendapatkan pergumulan dan permasalahan dalam kehidupan kita, sering di antara kita bahkan menyalahkan Tuhan dengan apa yang terjadi dalam kehidupan kita. Kita tidak percaya bahwa Allah menyertai kita. Oleh karena itu, Bapak, Ibu, Saudara, mari kita sama-sama belajar kepada Tuhan agar kita dapat memperoleh keselamatan dari Tuhan. Mengapa kita harus mempercayai Tuhan? Karena Tuhan adalah juru selamat bagi kita semua. Tuhan hadir dan menawarkan diri agar kita mempercayainya, supaya kita percaya kepadanya, dosa-dosa kita diampuni dan dia memperoleh keselamatan dari Tuhan. Mari kita bersama-sama belajar untuk mempercayai kepada Tuhan, supaya kita sama-sama diselamatkan oleh Tuhan. Mari kita belajar bersama-sama melalui firman-firman Tuhan yang telah kita dengar, dan kita mempercayai hal tersebut, supaya kita bersama-sama memperoleh kekekalan hidup. Dan pada akhirat kita memperoleh keselamatan daripada Tuhan. Nah, Bapak, Ibu, Saudara, keselamatan yang kita peroleh ialah keselamatan yang dianugerahkan Tuhan dalam kehidupan kita. Namun seringkali kita menyia-nyiakan apa yang Tuhan berikan kepada kita. Sering kita datang kepada Tuhan hanya untuk memperoleh berkat yang dapat memuaskan kebutuhan fisik kita, bukan kebutuhan rohani kita. Keselamatan tidak bisa kita peroleh apabila kita hanya memusatkan hidup kita kepada dunia. Kita hanya memusatkan diri kita untuk memuaskan kedagingan dan mengikuti hal-hal duniawi. Kita terlalu fokus kepada pekerjaan, usaha, uang, dan lain sebagainya. Keselamatan juga tidak bisa kita peroleh apabila kita tidak percaya kepada Tuhan. Karena percaya kepada Tuhan merupakan sebuah iman, keyakinan kita. Bagaimana kita bisa memperoleh keselamatan apabila kita sendiri hanya memusatkan tujuan kita hanya kepada berkat? Dan bagaimana bisa kita memperoleh keselamatan apabila kita tidak percaya kepada firman Allah yang disampaikan kepada kita? Karena itu, saudara-saudari, sebagai orang yang takut akan Tuhan, mari kita sama-sama belajar untuk mencari dan memenuhi kebutuhan rohani kita, yaitu dengan setia dengan firman Tuhan. Dan mari kita sama-sama belajar untuk percaya kepada Tuhan, agar kita semua dapat memperoleh keselamatan dalam kehidupan kita. Mari kita sama-sama belajar, fokus tujuan kita untuk datang kepada Tuhan ialah untuk memperoleh keselamatan, dan kita mempercayai bahwa Allah ialah sumber keselamatan dalam kehidupan kita. Demikian Bapak, Ibu, Saudara-saudari, firman Tuhan yang dapat saya sampaikan. Kiranya firman Tuhan yang kita dengar dapat memberkati saudara-saudari dimanapun berada. Dan akhirnya saya ucapkan terima kasih, shalom, dan Tuhan Yesus memberkati.